Pada bulan November 2025 yang lalu, kapal perang KD Maharaja Lela dengan HAL nomor 2501, yaitu kapal Littoral Combat Ship atau LCS pertama dalam program kelas Maharaja Lela milik Tentara Laut Diraja Malaysia TLDM, dilaporkan telah memasuki dock di Lumut Naval Shipyard atau LUNAS untuk menjalani proses upslip, di mana tahapan ini dilakukan agar pekerjaan bawah air dan persiapan teknis dapat dilaksanakan menjelang rangkaian harbor dan sea trials. Proses upslip tersebut memungkinkan dilakukannya inspeksi menyeluruh pada bagian bawah lambung kapal, termasuk pengecekan struktur, sistem proteksi, serta penyempurnaan instalasi teknis yang tidak dapat dikerjakan saat kapal berada di air, di mana pekerjaan bawah air dan persiapan ini direncanakan berlangsung sekitar 1 minggu sebelum kapal kembali ke air untuk tahap uji berikutnya. Setelah tahapan tersebut rampung, KD Maharaja Lela dijadwalkan memasuki fase Harbor Acceptance Test dan kemudian Sea Trials yang akan berlangsung sepanjang bulan Desember 2025, di mana uji ini menjadi momen krusial karena menandai pertama kalinya kapal tersebut diuji secara sistematis dalam kondisi operasional sebenarnya, baik di pelabuhan maupun di laut terbuka. Kapal ini merupakan hasil dari program Maharaja Lela Class LCS yang dibangun berdasarkan desain Go-In Class dengan penyesuaian terhadap kebutuhan operasional TLDM, di mana dengan panjang sekitar 111 meter, berat sekitar 3.100 ton, serta kemampuan operasi di wilayah pesisir hingga laut lepas, kapal ini dirancang sebagai tulang punggung armada permukaan masa depan Malaysia. Sejarah pembangunan KD Maharaja Lela dimulai dengan pemotongan baja pertama pada 3 Desember 2014 yang menandai awal program LCS Malaysia. Dan sejak itu, proyek ini melewati berbagai fase pembangunan, termasuk peletakan lunas, peluncuran ke air, hingga tahap pemasangan sistem dan integrasi yang berlangsung selama beberapa tahun di galangan Lumut. Program LCS ini sempat mengalami berbagai tantangan besar, mulai dari penundaan jadwal, perubahan kontrak, hingga restrukturisasi proyek secara keseluruhan, di mana jumlah kapal yang direncanakan pun disesuaikan dari 6 menjadi 5 unit. Sebelum pemerintah Malaysia kembali menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan program ini secara bertahap. Dalam kerangka tersebut, perjanjian tambahan ke-6 atau Sixth Supplemental Agreement yang ditandatangani pada Pameran 5 2023 menetapkan bahwa kapal LCS pertama harus memasuki fase Harbor and Sea Trials pada Desember 2025, di mana ketentuan ini memberikan 1 bulan penuh bagi Lumut Naval Shipyard untuk memenuhi kewajiban kontraktual tersebut. Selama Harbor dan Sea Trials, berbagai sistem vital kapal akan diuji, mulai dari sistem propulsi, kelistrikan, navigasi, hingga sistem tempur dan sensor, di mana keberhasilan tahapan ini akan menjadi indikator utama kesiapan kapal sebelum memasuki fase uji lanjutan dan penerimaan oleh TLDM. Apabila seluruh rangkaian uji berjalan sesuai rencana, KD Maharaja Lela diproyeksikan dapat diserahkan kepada TLDM pada tahun 2026, sekaligus menjadi tolok ukur penting bagi kelanjutan pembangunan kapal-kapal LCS berikutnya dalam program Maharaja Lela Class, serta bagi modernisasi kekuatan laut Malaysia secara keseluruhan.